040070. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya yang berjudul Tasawuf Akhlaki. A. Pengertian tasawuf akhlaki. Tasawuf berasal dari kata bahasa Arab yang berarti saling membersihkan atau membersihkan. Akhlak berasal juga dari kata bahasa Arab yang berartikan penciptaan atau pembuatan. Secara etimologi, tasawuf akhlaki berarti suatu tindakan yang digunakan untuk membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. B. Tokoh-tokoh tasawuf akhlaki. 1. Hasan Al-Basri. Nama lengkapnya adalah Abu Said Al-Hasan bin Yasir. Lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah 642 Masehi dan meninggal di Basrah pada tahun 110 Hijriah 728 Masehi. Kelebihan dan keutamaan Hasan Al-Basri dalam pengamalan ajaran-ajaran agama di dalam kitab-kitab tasawuf seperti kitab Qut al-Qulub karya Abu Talib al-Makki, Tabaqat al-Kubra karya dari Syakrani. Yang kedua, Al-Muhasibi. Nama lengkapnya Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Basri Al-Muhasibi. Lahir di Basrah pada tahun 165 Hijriah atau 381 Masehi dan wafat pada tahun 243 Hijriah atau 857 Masehi. Ia digelari dengan Muhasibi karena suka mengadakan introspeksi diri. Kelebihannya menurut Al-Qushairi yaitu Al-Muhasibi pada masanya adalah seorang yang tidak tertandingi dalam hal ilmu, sifat wara dan pergaulannya yang terpelihara baik. Ia mengarang berbagai kitab seperti Ar-Rayah li Rufaq al-Insan. Ini menjadi panutan kebanyakan orang Baghdad pada masa itu. Yang kedua, Al-Qushairi. Nama lengkapnya adalah Abdul Al-Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Ia lahir pada tahun 376 Hijriah di Istiwa, kawasan Naisapur, salah satu pusat ilmu pengetahuan pada masanya, dan ia meninggal pada tahun 465 Hijriah. Ia menulis sebuah risalah tentang tasawuf yang diberi nama Risalah Al-Quraisyairiyah, berisikan perbaikan-perbaikan terhadap ajaran sufi yang pada masa itu telah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Tokoh-tokoh tasawuf akhlaki yang terakhir yaitu Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ta'us At-Tusi As-Safi'i Al-Ghazali. Ia dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ia meninggal dunia 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi. Al-Ghazali adalah seorang penulis yang sangat produktif. Zid Wemer mengatakan bahwa karya Al-Ghazali yang mungkin dijumpai sampai sekarang mencapai 85 judul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. C. Ajaran-ajaran tasawuf akhlaki. Yang pertama yaitu Taqali. Taqali adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela. Menurut Al-Qushairi dalam Ar-Rislah Al-Qushairiyah adalah hamba atau tahu sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Sedangkan menurut Abdul Aziz Al-Daraini dalam kitab Tahratul Qulub berarti kesucian hati, disebutkan pula bahwa muraqabah adalah tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar, mengetahui dan melihat. Tiga tingkatan yaitu yang A. Muraqabah qalbi, yang B. Muraqabah ruhi, yang C. Yang kedua yaitu tahalli.
perilaku dan akhlak terpuji. Tahapan tahili ini dilakukan setelah jiwa dikosongkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Akhlak sangat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh pergaulan dan kondisi lingkungan sekitarnya. Misalkannya, 1. Syuhbah atau pergaulan. Yang kedua, majelis ilmu, itu seperti pendidikan. Yang ketiga yaitu sholat berjamaah. Yang ketiga, tajalli. Pada fase tahali, rangkaian pendidikan akhlak disempurnakan pada fase tajalli. Tahap ini termasuk penyempurnaan kesucian jiwa. Para sufi sependapat bahwa tingkat kesempurnaan kesucian jiwa hanya dapat ditempuh dengan satu jalan, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperdalam rasa kecintaan itu. Oleh karena itu, akhlak mulia sangat penting diajarkan kepada manusia sejak dini dan sangat bermanfaat. Al-Quran dan hadis telah memberikan banyak informasi. Salah satu di antaranya yaitu yang A, mahabbatullah atau cinta Allah. Yang kedua, kasyaf atau firasat. Yang ketiga, ilham ilahiyah. Yang keempat, karamah.